Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua panjang umur fi taatillah, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, panjang umur dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, dan semoga selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan, kesulitan dalam hidup anda segera mendapatkan jalan keluar dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat anda dikabulkan, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila khadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan membahas faidah-faidah amalan tentang 5 amalan yang sangat dianjurkan dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjumpai bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, sebentar lagi untuk tahun ini, tahun 2024, bulan Rajab itu jatuh pada tanggal 13 Januari 2024 atau Sabtu, hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Artinya malam Sabtu itu sudah masuk pada bulan Rajab. Apa saja amalan-amalan yang harus Anda lakukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar hajat-hajat kita cepat dikabulkan, agar permasalahan, kesulitan hidup cepat dihilangkan? Sebelum saya bahas lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat, silahkan tulis hajat atau doa Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa Anda, semoga hajat atau doa Anda cepat Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa sepertinya kita baru saja kemarin Idul Fitri ya, Lebaran. Nah, ini sebentar lagi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Gak terasa, hari berlalu begitu cepat,
umur kita semakin berkurang, jarak kita dengan kematian semakin dekat. Insya Allah. Terkadang kita masih leha-leha, seakan-akan kita mau hidup selamanya. Alhamdulillah para jamaah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkah pertolongan Allah, berkah inayah dari Allah, berkah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menjumpai Syahrul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan, yaitu bulan Rajab, di mana dalam beberapa kitab Rajab ini mempunyai beberapa nama. Kalau Rajab itu kita sudah tahu, ada yang namanya bulan Rajab itu, ada ulama yang menyebutnya adalah Syahrullah, artinya bulan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada ulama yang menyebutkan bahwa bulan Rajab adalah Syahrul Istighfar. Syahrul Istighfar, artinya bulannya bagaimana kita sebagai hamba Allah itu untuk memperbanyak istighfar. Ibaratnya gini, jadi ibaratnya kalau kita petani, bulan Rajab itu seperti ketika kita mau menanam padi atau jagung misalnya. Nah itu kita bulan Rajab itu fase di mana kita akan membersihkan ladang kita sebelum kita menanam. Ya, jangan pernah berharap panen kalau kita tidak mempersiapkan penanaman dengan baik. Artinya orang mau nanam padi pun ya sawahnya harus dicangkulin, harus ditraktor, harus dibersihkan, baru bisa menanam, baru bisa panen. Nah, sekarang kita berharap panen, berharap ampunan dari Allah, berharap ridho dari Allah, berharap mendapatkan keajaiban dari Allah, berharap kita segala permasalahan hidup kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di bulan yang seharusnya memperbanyak istighfar, malah kita tidak mengamalkan apa-apa. Artinya bagaimana kita akan panen? Bersihin lahannya saja tidak. Nah, makanya bulan Rajab itu banyak ulama yang menyebutnya sebagai bulan Syahrul Istighfar. Artinya bulannya di mana kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang dari bangun tidur sampai mau tidur penuh dengan dosa, disuruh untuk memperbanyak istighfar. Nanti kemudian setelah bulan Rajab, kemudian masuk bulan Sya'ban, itu bulan di mana kita menanam benih-benih kebaikan. Nah, nanti bulan Ramadan, fase-fase di mana kita menjaga agar tumbuhan yang kita tanam itu bisa bagus. Nah, nanti di Idul Fitri baru kita memanen tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Artinya ada fase-fase seperti itu. Kemudian ada juga bulan Rajab diberikan nama oleh sebagian ulama sebagai bulan Al-Ashab, Al-Asham, dan bulan Rajam. Jadi nama di sini di kitabnya Al-Ashab, Al-Asham, dan Al-Rajam ini karena apa? Di bulan Rajab itu banyak kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan begitu deras pada bulan ini. Kemudian nama yang keempat yaitu Al-Asham. Ini karena pada zaman dahulu, pada zaman masyarakat Arab zaman dahulu itu ketika masuk bulan Rajab itu meskipun mereka sedang perang, ya zaman dahulu ada perang, ada ini, mereka akan berhenti. Ini yang dimasuk oleh para ulama. Subhanallah. Ini ada keterangannya dalam kitab yang bernama Kitab I'anatul Thalibin yang dijelaskan oleh ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar Syatta. Bahkan saking mulianya bulan Rajab para jamaah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'watu. Awwalu lailatin minar rajaba wa lailatun nisfi minas sa'bana wa lailatul jum'ati wa lailatul fitri wa lailatun nahar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'watun. Ada 5 malam yang mana pada 5 malam itu 5 malam yang ketika pada malam itu ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat tangannya, mau bersujud kepada Allah, mau bermunajat kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wat. Maka orang yang berdoa pada 5 malam itu la turaddu, doanya tidak akan ditolak, alis doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 5 malam itu? Yang pertama, awwalu lailatin minar rajaba. Nah, ini. Yang pertama yaitu doa yang seorang hamba berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Nah, untuk tahun ini malam pertama bulan Rajab itu adalah malam Sabtu. Ya, malam Sabtu, hari Sabtu. Hari Sabtu itu 13 Januari. Jadi malam Sabtunya habis maghrib, hari Ahad, malam Sabtu tanggal 12 Januari habis maghrib Anda berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu keutamaan di mana keutamaan ini ada pada bulan Rajab. Nah, lantas apa saja 5 amalan yang dianjurkan oleh para ulama untuk bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah mengamalkannya? Yang pertama adalah membaca doa memasuki bulan Rajab. Bahkan doa ini nanti dibaca setiap hari pada bulan Rajab. Jadi sebagai bulan yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Ada salah satu doa yang diriwayatkan oleh Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, yang mana kitab ini para jamaah diterbitkan di Darul Hadis Kairo, Mesir, bahwa ketika memasuki bulan Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa seperti ini. Nah, ini Anda catat ya, Anda catat doanya. Doanya adalah Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana. Artinya apa? Ya Allah, Allahumma ya Allah, barik, mugi-mugi semoga engkau memberkahi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab ini, wa Sa'bana, dan bulan Sa'ban, wa ballihna, dan sampaikan umur kami, nafas kami ya Allah, Ramadan, sampai pada bulan Ramadan. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Makanya dianjurkan Anda sebagai orang tua ajarin anak-anak Anda. Makanya abah saya dari saya kecil itu setiap masuk bulan Rajab pasti abah saya senang azan, senang di masjid. Jadi abah saya puji-pujian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana
وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Bapak saya sebagai orang tua mengajari saya itu seperti itu, tanpa nyuruh saya hafalin, saya hafal sendiri. Habis sholat baca Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana, dibaca setiap habis sholat. Khususnya seperti tadi yang saya sampaikan, di malam pertama memasuki bulan Rajab, malam Sabtu ya, hari Ahad malam Sabtu itu Anda doa yang banyak, yang sedang kesulitan bayar hutang, minta sama Allah agar rezekinya dimudahkan sehingga bisa bayar hutang. Yang sedang jualan tidak laku-laku, minta sama Allah pada malam pertama bulan Rajab sesuai dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Anda tidak akan Allah tolak, doa Anda akan diterima. Yang punya hajat ingin dapat jodoh, yang punya hajat ingin anaknya soleh, pada malam bulan Rajab hidupkan malam pertama bulan Rajab. Habis Isya sambung zikir, sambung tahajud, sambung hajat sampai subuh. Ya, setahun sekali misalnya Anda mengamalkan ini ya, demi tercapainya hajat-hajat Anda. Kemudian, nah itu yang pertama. Jadi di bulan Rajab ini Anda baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Anda mengamalkan doa pada hari pertama, malam pertama bulan Rajab. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh para ulama untuk bagaimana kita amalkan adalah melakukan puasa sunnah ya, puasa sunnah bulan Rajab. Jadi ini dalam sebuah kitab para jamaah, ada sebuah kitab yang bernama Kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Bantan, bahwa amalan yang disunahkan pada bulan Rajab yaitu melakukan puasa sunnah Rajab. Ya, semampu kita lah. Kalau beberapa keterangan menganjurkan kita untuk puasa di bulan Rajab itu ya minimal ya 3 hari, minimal berapalah yang semampu. Tapi Anda usahakan puasa di bulan Rajab, karena kita nggak tahu tahun depan akan menjumpai bulan Rajab lagi atau tidak, kita nggak tahu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma yauman min ashhuril al-hurum kana lahu bikulli yaumin 30 yauman. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan-bulan yang dimuliakan, Zulhijjah, Zulqa'dah, ya, Muharram dan bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala puasa 30 hari. Jadi 1 hari Anda puasa di bulan Rajab ini, para jamaah, Anda mendapatkan pahala orang puasa 30 hari. Subhanallah. Nah, cara puasanya gimana? Ya sama seperti kita puasa pada umumnya. Ada niatnya. Nah, untuk niat puasa bulan Rajab adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati rajaba lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu shauma ghadin an adai sunnati rajaba lillahi ta'ala. Saya berniat puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya usahakan. Pokoknya mumpung menjumpai bulan Rajab, ya, Anda sempatkan puasa semampu Anda, tapi sesibuk-sibuk apapun Anda usahakan meskipun hanya 1 hari puasa di bulan ini. Insya Allah dengan berkah puasa, seperti banyak redaksi, banyak keterangan doanya orang puasa itu, apalagi puasa di bulan Rajab, doanya tembus ke langit ke-7 insya Allah. Kemudian yang keempat, amalan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah khususnya di bulan Rajab adalah memperbanyak membaca istighfar.
Seperti tadi di awal saya mengatakan bahwa bulan Rajab juga dinamai sebagai syahrul istighfar, bulannya bagaimana kita memperbanyak membaca istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Nah, ini hubungannya juga dengan rizki kita para jamaah. Dalam sebuah keterangan kitab kan dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, az-dzunub mahjubun. Az-dzunub hijabun minar rizki, ar-rizki mahjubun bidzunub. Jadi yang namanya rizki seseorang itu bisa terhijab, artinya tertembok, terhalang, tertutupi oleh dosa-dosa yang hamba itu lakukan. Nah, maka apalagi di bulan Rajab ini yang dikenal sebagai syahrul istighfar, di mana orang yang membaca istighfar di bulan Rajab ini, ketika dia keluar dari bulan Rajab, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berkah banyak membaca istighfar pada bulan ini, ya Allah, selepas bulan Rajab segala kesusahan Anda Allah hilangkan, segala kesulitan Anda Allah berikan solusi terbaik. Yang punya hutang berkah membaca istighfar di bulan Rajab, hutangnya bisa lunas. Yang rezekinya sempit bisa lancar. Yang anaknya nurut bisa soleh. Yang anaknya belum dapat jodoh berkah istighfar di bulan Rajab ini, insya Allah segalanya Allah mudahkan. Ini fadilahnya memperbanyak membaca istighfar. Ya setidaknya yang pendek-pendek, kalau nggak bisa yang panjang-panjang. Ya astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sambil nangis sama Allah, kita ingat ya Allah, dari kita lahir sampai segede ini banyak sekali dosa yang kita lakukan. Kita dikasih mata sama Allah, kita gunakan untuk maksiat. Kita dikasih kaki oleh Allah, kita lakukan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Artinya kita sadar betul, kita tobat sama Allah di bulan Rajab ini dengan harapan sekeluar kita dari bulan Rajab, kita menjadi orang yang fitrah, yang suci dari segala dosa kita, dibersihkan, diampuni, sehingga hidup kita, perjalanan kita nikmat, perjalanan kita itu mudah, kayak nggak ada beban. Nah, ini penting, jadi membaca istighfar. Nah, kemudian yang kelima, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini adalah bersedekah. Jadi bulan Rajab ini para jamaah mengandung nilai-nilai yang agung, nilai-nilai yang luhur yang akan diperoleh bagi kita yang bersungguh-sungguh ingin meraih nilai-nilai tersebut. Dalam sebuah kitab dijelaskan oleh seorang ulama besar yang bernama Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau menerangkan dalam kitabnya yang bernama kitab Al-Ghunyah, bahwa kata Rajab, ya, kata Rajab kalau dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf, ya. Pertama huruf ro, kedua huruf jim, kedua huruf ba. Yang mana masing-masing huruf ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Pertama huruf ro, ya. Huruf ro, rojab, ya. Huruf ro mengandung nilai rahmatullah. Jadi di bulan ini rahmat, kasih sayang Allah itu dicurahkan kepada hamba-hamba Allah yang sedang kesusahan, yang sedang terhimpit banyak hal, yang hampir putus asa. Di bulan ini Allah curahkan rahmatnya. Kemudian yang terakhir huruf ba mengandung nilai birullah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah luar biasa. Dimana insya Allah dengan amalan-amalan, 5 amalan ini yang Anda lakukan dengan istiqomah, dengan lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tidak mungkin permasalahan Anda yang setelah sekian lama bisa selesai dengan Anda mengamalkan amalan-amalan yang tadi saya sebutkan, dengan keberkahan bulan Rajab dan
dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silahkan diamalkan dengan istiqomah, semoga bermanfaat. Silahkan dicatat, dipahami dengan baik-baik. Ajak suami Anda, ajak istri Anda, ajak anak Anda untuk mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa ini. Dan bagi para jamaah, selain mengamalkan amalan-amalan yang tadi saya jelaskan, untuk Anda yang ingin segala hajatnya terkabul dengan cepat, berkah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bisa berikhtiar dengan mengamalkan munajat sholawat. Jadi saya baru menyusun sebuah buku yang berjudul Munajat Sholawat, Menggapai Hajat Sholawat. Menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Buku ini para jamaah dilengkapi dengan khasiat dan tata cara bersolawat yang benar yang diajarkan oleh para ulama, serta juga disertai kisah-kisah keajaiban yang menakjubkan berkah solawat. Nah, ini bukunya. Jadi pada buku ini Anda akan dibimbing bagaimana Anda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholawat. Ada daftar isinya, bisa Anda lihat. Selain munajat sholawat, jadi di halaman awal nanti ada daftar isi, kemudian munajat sholawat, tata cara mengamalkan zikir munajat sholawat. Kemudian ada proposal hidup yang harus Anda isi, Anda ingin apa, Anda mau apa. Kemudian ada khasiatnya dari zikir munajat sholawat. Kemudian ada bacaan munajat sholawatnya. Jadi bacaan munajat sholawat ini khusus ada sholawat-sholawat tertentu yang saya susun, saya tata sehingga Anda bisa baca munajatnya setiap misalnya habis subuh atau habis maghrib dibaca. Ini munajat sholawatnya ada beberapa halaman. Dari halaman 17, ini bacaan munajat sholawatnya ada tulisan Arab, ada tulisan Indonesianya. Sehingga mohon maaf Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca teks Indonesianya. Ini munajat sholawatnya berisi sholawat-sholawat yang sangat mustajab. Kemudian diawali dengan membaca istighfar yang sangat luar biasa. Kemudian ada tawasulnya juga, ada tawasul munajat sholawatnya. Kemudian setelah membaca sholawat-sholawat tertentu, munajat sholawat ini Anda tutup dengan membaca doa liqabulil hajat. Jadi habis membaca munajat sholawat, Anda membaca doa liqabulil hajat, doa setelah membaca zikir sholawat. Nah, ini yang harus Anda istiqomahkan ketika Anda memiliki buku ini. Insya Allah jika diistiqomahkan setiap subuh atau habis maghrib, luar biasa. Banyak hal yang bahkan yang mungkin nggak Anda inginkan dan itu baik Anda dapatkan. Apalagi ketika hal itu menjadi hajat Anda, menjadi keinginan Anda, bukan tidak mungkin, insya Allah bisa cepat sekali terrealisasi, terwujud. Nah, ini munajat sholawat. Kemudian selain munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Artinya ketika ada hajat-hajat tertentu yang urgent, Anda bisa mengamalkan sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat doa agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, ada sholawat agar selalu memiliki uang, ada sholawat dan doa ketika ditagih hutang biar bisa bayar, agar sholawat jualan laris bisnis maju, agar sholawat cepat memiliki rumah, sholawat menjual barang yang lama tidak laku, sholawat agar didekatkan dengan jodohnya. Luar biasa. Kemudian setelah itu ada juga kisah-kisah keajaiban sholawat. Ada yang hutangnya lunas berkah sholawat, rezekinya lancar berkah sholawat. Insya Allah berkah kisah-kisah ini, dengan Anda mengamalkan munajat sholawat yang ada dalam buku ini, Anda juga akan mendapati bagaimana keajaiban berkah sholawat yang Anda amalkan. Banyak, luar biasa. Ada yang hutangnya miliaran lunas berkah mengamalkan munajat sholawat. Ada yang anaknya rewel jadi anak yang soleh berkah munajat sholawat. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang mau pesan para jamaah bisa hubungi saya melalui WhatsApp, karena buku ini dicetak terbatas, tidak banyak, jadi siapa cepat dia dapat. Untuk infak bukunya hanya 100.000, murah sekali.
Kalau bicara mahal murah, murah sekali, 100 ribu. Anda beli bedak mampu, Anda beli skincare, Anda beli rokok, Anda beli ini, beli itu. Yang nilainya lebih dari 100 ribu nggak pernah Anda pikirkan. Dan ini ada buku yang insya Allah akan menjadi pendorong hajat-hajat, keinginan-keinginan Anda untuk kabul dengan cepat. Silahkan, karena terbatas. Jika mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau klik link yang ada di deskripsi tuh, yang warna biru itu, klik, nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya. Nanti kalau masih ada saya bisa kirim, kalau sudah nggak ada ya mohon maaf. Jadi selagi ada silahkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.